Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Selamat sore. Gelap ya? Sore ini sudah sore ya. Dari siang Iya, sampai sore sore. Bu. Iya, Lagi sibuk apa, Bu Nur? ini nih mau bantuin bagiin snack, ngadusin. Oh, mau itu ya ke masjid ya, Ibu ya. Iya. Oke. Eh, baik, Ibu. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching seperti biasa. Karena ini udah beberapa kali juga coaching adalah kegiatan di mana saya akan memfasilitasi Ibu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan terbaik, kemudian apa langkah-langkah dan sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Insya Allah sesi coaching kali ini akan berlangsung selama 15 menit. Dan selama 15 menit ini saya berkomitmen akan hadir utuh untuk mendukung, mendengarkan, dan bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Mangga. Baik, Ibu. Di akhir sesi coaching ini, apa spesifik yang ingin Ibu capai? Yang ingin dicapai ya, ingin dicapai apa ya? Hmm, mampu mengelola mengelola waktu dan mengelola aktivitas diri saya dengan baik. Mampu mengelola waktu dan mengelola aktivitas diri Ibu dengan baik. Boleh Iya, lebih disampaikan lebih spesifik lagi, Bu, yang dimaksud dengan mengelola waktu dan mengelola aktivitas? ya, mengelola waktu artinya waktu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga target-target pekerjaan atau target yang ingin dicapai itu juga tercapai, tapi waktunya nggak terbuang untuk yang tidak penting gitu ya. Dan juga saya juga bisa mengelola diri, maksudnya mengelola motivasi, kedisiplinan untuk menjalankan aktivitas dengan waktu yang ada ini gitu. Oke, jadi yang namanya mengelola waktu itu waktu terisi dengan aktivitas yang Mm-mm. sesuai harapan Ibu gitu, dan juga mengelola diri itu dari baik mindset, semangat, motivasinya juga terkelola. Begitukah Ibu? Iya, betul. Oke, apakah ini penting bagi Ibu? Penting, penting. Kenapa penting, Bu? Ya, karena ya itu menyangkut aktivitas, aktivitas kegiatan hari-hari gitu sehingga tidak eh, terjebak pada aktivitas yang nggak bermanfaat gitu ya. Kemudian mengelola waktu juga waktu ini adalah sebetulnya sumber daya, tapi kalau nggak digunakan juga akan hangus, menguap begitu saja, sehingga perlu dimanfaatkan. Karena setiap waktu, setiap aktivitas akan dihisap, akan dihitung. Baik, berarti sangat penting bagi Bu ya, karena sumber daya yang bisa Ya, hangus atau akan dihisap gitu ya Bu, waktu itu dengan ya. kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke Ibu, eh, kapan ini mau dilakukan, Bu? Sesegera mungkin, sesegera mungkin. Segera mungkin. Oke, indikatornya apa keberhasilannya Bu? Indikatornya adalah aktivitas-aktivitas itu target atau yang ingin dicapai itu tidak ada yang ketunda. Jadi hasilnya juga terlihat gitu kan. Kemudian waktunya juga tidak terbuang tapi digunakan dengan aktivitas yang bermanfaat. Kalau bermanfaat kan kita itu ada rasa apa ya, senang, lega gitu ya. Tapi Oke, juga tidak melelahkan karena oke. direncanakan dengan baik gitu. Masya Allah, keren-keren. Jadi tidak ada aktivitas yang tertunda, merasa bahagia, tidak merasa lelah karena terencana dengan Hmm, baik gitu ya Bu ya, semua aktivitasnya ya. ya, Begitu Kak Ibu?
Iya, betul. Oke, baik. Apa saja langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Langkah yang harus dilakukan yang pertama identifikasi target atau tujuan dulu ya. Jadi kita punya target atau punya tujuan, kemudian kita identifikasi biar ingat karena kalau nggak di list kan nggak ingat ya ada aja yang kelewat gitu kan. Kemudian tetapkan skala prioritasnya. Kemudian dari skala prioritas itu mana yang tentunya kalau udah skala prioritas yang berdampak penting itu dilakukan dengan penjadwalan yang waktu yang tersedia yang dijadwalkan dengan baik gitu. Oke. Jadi tadi langkahnya diidentifikasi kegiatannya, kemudian Mhm. dituliskan begitu ya Bu ya. Kemudian Mhm. setelah itu Ibu menetapkan skala prioritas, mana yang Mhm. paling berdampak penting dipilih, lalu dijadwalkan. Apakah itu Bu Iya, langkah-langkahnya? betul. Ada lagi langkah yang lain Bu? Iya, dijadwalkan, habis dijadwalkan, kemudian direncanakan untuk dijalankan. Oke, dijadwalkan, Oke, direncanakan, setelah itu direncanakan untuk dijalan. dijadwalkan. Baik, Bu. Masya Allah, keren. Jadi, itu langkah-langkahnya. Terkait dengan langkah tadi, Bu, identifikasi, ditulis, skala prioritas, dampak Mhm. ditetapkan, kemudian dijadwalkan dan direncanakan pelaksanaannya. Siapa saja pihak yang berkepentingan dan berpengaruh? Yang berkepentingan dan berpengaruh ya, ada beberapa pihak ya yang kalau terkait dengan kegiatan mengajar berarti ada kepentingan yang terlibat ya pastinya mahasiswa, kemudian bidang administrasi akademiknya gitu ya, dan Mm, juga mungkin perlu partner dosen karena saya akan berangkat haji. Kemudian kalau yang terkait dengan aktivitas-aktivitas di rumah ya tentunya bersama anak-anak. Kalau terkait dengan aktivitas dengan bertetangga atau ngaji dan sebagainya dengan para ibu-ibu mm. dan juga dengan guru yang saya sedang belajar itu dengan guru-gurunya. Jadi banyak Oke, banyak itu yang terlibat sih. banyak yang terlibat ya Bu ya, dari tadi ya, dari aktivitas untuk mencapai tujuan Ibu itu karena ngajar ya mahasiswa, admin, partner dosen, kalau di rumah dengan keluarga, kalau terkait dengan tetangga, mengajar tahsin ya murid-muridnya ya Bu, dan Hmm, pastinya karena Ibu masih belajar juga dengan guru-gurunya. Begitukah Bu? betul. Oke, ada lagi yang terkait, pihak terkait Bu? Pihak terkait itu sih cukup Itu karena di saja lingkungan ya ada Bu. keluarga, ada pekerjaan, ada tetangga, ya. Sudah mencakup semua ya Bu ya. Iya, Nah, betul. terkait dengan tujuan ini Bu, habit ucap baru apa yang Ibu perlukan? Habit ucap baru Mm-mm. maksudnya ucap baru yang kemana nih? Ke Yang supaya tadi kan tujuan Ibu tadi tujuannya adalah bahwa Ibu itu waktunya dan Ibu sendiri itu bisa melaksanakan aktivitas dengan eh, tadi aktivitasnya itu sudah terencana, dilaksanakan semua aktivitas-aktivitas dengan baik, tidak membuat Ibu merasa lelah dan membuat Ibu bahagia karena sudah terjadwalkan. Nah, untuk habit yang mau dibangun itu, habit ucap apa yang diperlukan? habit ucap yang salah satu ya mungkin ya karena nggak mungkin sama ya karena Mm-mm. yang terlibat kan Hmm, beraneka macam tadi ya. mm-mm. Jadi mesti habit ucap yang ke siapa ya yang akan saya ini. Kalau yang terkait dengan ini bahwa aktivitas Ibu itu berjalan dengan baik gitu, terencana dan Aktif- berjalan dengan baik. Tadi kan itu ya habitnya. Atau habit yang lain, Bu? Aktivitas terencana dengan baik itu tujuannya ya. Tujuan saya kan Tadi teraktivitas. tujuannya. Nah, ah, ah, ah. kemudian Ada habitnya yang terlibat, langkah. kemudian mm-mm. Yang terencana dengan baik mungkin terkait ini pembagian ini ya tugas yang habit ucap atau komunikasi dengan
pihak-pihak yang di rumah aja deh. Ada Oke. anak, ada teteh Mm-mm. aja. Iya. Apa ucap yang diperlukan kalau dengan yang di rumah, kegiatan di rumah? Kegiatan yang di rumah, habit ucap yang ingin terbangun adalah hmm, pentingnya ini mengkomunikasikan Hmm. mengkomunikasikan terkait dengan kegiatan masing-masing. Jadi ini Hmm. termasuk habit ucap saya ya, bukan yang lain ya. Hmm. Jadi saya mesti juga mengkomunikasikan Hmm. kepada anak saya atau kepada teteh kalau hari ini atau kegiatan apapun yang akan saya lakukan, saya sampaikan gitu. Jadi Oke. si tetehnya bisa menyesuaikan atau anak saya juga bisa memplanning karena kan terkait dengan anak saya juga ada cucu yang kadang-kadang ini perlu dititipkan gitu ke saya gitu sehingga itu perlu dikomunikasikan dengan baik gitu Oke. dijelaskan. Jadi habit ucapnya adalah perlu dikomunikasikan dengan baik, begitukah Bu Nur? Betul. Oke. Perlu dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi baru apa yang diperlukan nih untuk bisa dikomunikasikan dengan baik? Komunikasi yang ingin disampaikan adalah yang pertama menyampaikan kepada anak atau teteh tentang aktivitas yang akan saya lakukan hari ini. Kemudian kita tanyakan kembali apakah anak atau teteh hari ini apakah ada misalnya kayak anak saya Afra apakah WFH atau WFO, kalau si siapa Lisa apakah masuknya di pagi atau di middle, itu kan ada kaitannya dengan aktivitas yang harus kita atur ya. Jadi kita tanyakan, kemudian saya sampaikan, habis itu kita saling menyesuaikan sehingga bisa aktivitas itu berjalan dengan lancar, aktivitas masing-masing bisa saling mendukung gitu. Bagaimana stimulusnya, Bu, terhadap tadi Hmm, cara mengkomunikasikannya tadi? Kemudian sekaligus mungkin respon apa ya? Responnya apa yang diharapkan? ya, Stimulus. stimulusnya saya akan sampaikan kan ada grup ya di grup anak-anak Hmm. gitu kan. Saya sampaikan, Mama hari ini aktivitasnya ini Hmm. jam sekian. Kemudian tolong ya diupdate untuk kalian kegiatannya apa yang kira-kira bisa bentrok yang bentrok gitu sehingga kita bisa cari solusinya. Baru nanti kalau misalnya bentrok atau apa solusinya kita sampaikan ke teteh. Kayak teteh hari ini mestinya kan si teh Depi yang ngasuh itu hari Ahad libur, tapi ternyata Lisa hari ini justru libur, akadnya besok masuk, akhirnya ditukar. Hmm. Teh Depi ya udah hari ini aja liburnya, besok masuk. Oke, baik. Begitu Siap, ya, Bu siap. ya. Jadi itu stimulusnya menuliskan di grup ya, Bu, dengan respon yang diharapkan mereka menjawab gitu ya, Ya, dengan mereka menjawab aktivitas kayak mereka. iya. Oke, Kayak baik. Ifat otomatis tanpa saya tanya di grup udah memberitahu tadi di masjit Eh, kan kaitannya dengan Afra suruh atau pulang gitu kan. eh, Udah mah di masjid aja nggak usah pulang dulu karena Lisa masuknya middle gitu kayak kemarin oke, hari kemarin. gitu, gitu. Baik, keren, keren. Sudah berlangsung ya, Bu, sebenarnya ya, Ya karena tuntutan proses. jadi karena sebelumnya ya mengalami gesekan-gesekan Eh, kan. Jadi gesekan karena jadwal dan oke. membuat kok begini sih kok nggak ngasih Mm-mm. tahu akhirnya Ah, kaget gitu kan oke. dadakan. Apa nama yang akan Ibu berikan pada pola komunikasi baru ini? Namanya adalah komunikasi untuk melakukan Hmm, koordinasi kan dan keharmonisan keluarga. koordinasi, komunikasi untuk koordinasi untuk keharmonisan keluarga, gitu ya, Bu? Iya, iya. Bagus, keren. Baik. Bentuk aktivitasnya, alat dan bahannya apa, Bu? Alat dan bahannya aktivitasnya HP ya, ada grup, Hmm. kemudian ada juga ballpoint dan pensil, ya, karena saya Teh Devi atau si Teteh ini kadang-kadang suka nggak diisi pulsa. Sehingga kalau Hmm. saya mau pergi apa-apa gitu kadang-kadang nulis pakai spidol taruh di situ gitu ya. Kalau sama Oke. anak-anak pastinya HP ya, HP itu digunakan di grup. Iya, baik. Jadi kalau untuk anak-anak lebih ke HP, kalau untuk teteh-teteh tetap Hmm. ada cadangannya ya, Bu, dengan Iya. kertas untuk menuliskannya, mengkomunikasikannya.
Apa hadiah yang akan Ibu berikan kalau berhasil? Hadiah yang akan diberikan kalau itu berhasil, saya akan menambah aktivitas belajar atau mengajarnya itu. Karena ketika itu berhasil, saya menjadi santai. Misalnya ibu-ibu misalnya mau ngaji sampai jam sekian, saya bisa tambahkan. Atau saya misalnya mau melakukan kegiatan kayak gini nih, ketemu dengan Budi ini, saya menjadi tenang gitu. Jadi waktunya leluasa, sehingga ya hadiahnya berupa saya kasih waktu yang lebih untuk Baik, diri keren. saya gitu. Hadiahnya tambah produktivitas ya, Bu ya? Iya. Malahnya. Oh, keren, keren. Eh, apa bentuk reminder biar berjalan dengan konsisten? Bentuk remindernya adalah apa ya, jadwal harian sama jadwal harian itu kadang di grup itu udah saya tuliskan. Senin tuh aktivitas saya jam sekian sampai jam sekian di sini, Selasa ini kegiatan sini, kosongnya di sini. Nah, ini saling lihat. Biasanya saya yang memberikan stimulus dulu. Nah, anak-anak sih nggak memberikan respon jadwal masing-masing, enggak. Cuma dia akan merespon mana ketika dia pulang malam atau ketika dia nggak perlu nitipkan Javi dijagain gitu. Atau termasuk responnya anak saya misalnya Afra, termasuk nanti makannya ini aja ya mah, pesen aja gitu misalnya, Gitu ya, atau oke. udah dipesenin, jadi responnya seperti itu. Kapan dimulai, Bu? Dimulainya ya secepatnya, dan selama ini mulai berjalan, apalagi dengan ada jadwal. Kalau bulan Ramadan ini kan jadwalnya lumayan ya, jadwal masak menjadi sore gitu kan, sehingga teteh nggak masak di pagi gitu. Dan aktivitas kan kalau di Ramadan ya lumayan banyak ya anak-anak. Apa yang Ibu pikirkan kalau ini berhasil? Komunikasi ini sudah jadi habit Ibu, komunikasi produktif untuk keharmonisan keluarga. Apa yang Ibu pikirkan? Yang difikirkan adalah semuanya lancar, saling memahami, tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi, sehingga ya saling menghormati, saling menghargai, bahwa tujuannya itu saling peduli, saling care gitu dengan waktu yang ada, bukannya meniadakan, nggak mau melakukan sesuatu yang bersama-sama, dan ada pembagian tugas gitu. Jadi Ya, banyak hal sih oke. kalau itu bisa dilakukan. Rasanya apa yang Ibu rasakan? Ketika itu terjadi, Mm-mm. yang dirasakan ya lebih tenang, Tenang. lebih tidak ada dadakan-dadakan, lebih terkontrol, lebih terencana, sehingga tidak ada yang terabaikan, tapi juga semuanya berjalan sesuai dengan perannya. Dan ada Kata-kata apa solusinya, yang nggak akan timbul Ibu masalah. ucapkan? Kenapa? Kata yang akan diucapkan apa, Bu Nur, kalau berhasil? Atau berhasil, yang diucapkan Alhamdulillah, Eh, dengan berbagai kepentingan, berbagai ini di satu satu rumah gitu ya, itu bisa berjalan seiring gitu. Alhamdulillah senang gitu. Masya Allah, selamat ya Bu ya. Ini kita sudah di akhir sesi coaching ini gitu ya, sudah menemukan tujuannya, kegiatan tujuannya dan langkahnya, dan membangun langkah itu. Tadi langkahnya, salah satu langkahnya adalah eh, komunikasi dengan anggota keluarga, dan habit habit ucap ya, komunikasi yang akan dilakukan adalah habit komunikasi produktif untuk keharmonisan keluarga, gitu. Ya, Baik, Bu Nur, terima kasih, sesi coaching kita ini sudah berakhir. Apakah ada feedback untuk saya, Bu? cukup Bu. Oke, Lumayan, sesi coaching ini membuat ya, memberikan kesadaran gitu ya, pemahaman, walaupun sudah dilakukan itu mengingatkan kembali. Oh iya ya, ini yang perlu dilanjutkan, sehingga biar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Itu menjadi teringatkan. baik. Terima kasih, Bu. Kita tutup ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.